Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, jumpa lagi dengan Bu Guru. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya, terus berjumpa dengan Bu Guru di layar ini. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Baik, kali ini kita akan belajar yaitu materi akidah akhlak ya. Tapi kali ini kita belajar bab terakhir yaitu bab 5 ya. Bab 5 ini yaitu kita akan mempelajari berkata baik, berkata jujur, dan berbudaya antri. Namun sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepahaman dan semoga kita mendapatkan keberkahan dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung mulai saja ya. Ini di sini ada gambar. Di sini seorang ibu sedang speak good or remain silent. Berkata baik atau diam atau tidak bicara ya, diam. Nah, di buku yang kalian bawa di rumah di buku LKS itu kalian ada, tapi LKS-nya sudah dikumpulkan, sudah dinilai, dan sehingga kalian sekarang dengarkan saja, simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru tentang materi akidah akhlak kali ini ya, karena ini materi yang terakhir. Nanti di bulan Juni awal kita akan melakukan penilaian akhir tahun. Nah, kalian simak ya, jangan terlalu banyak bermain game, kalian simak pembelajaran Bu Guru ini ya, supaya kalian bisa memahami materi yang akan Bu Guru sampaikan. Baik, sebagai seorang muslim kita harus menjaga lisan kita ya, lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang kotor ya, karena berkata-kata kotor itu adalah sesuatu hal yang merupakan akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Kita harus berhati-hati berkata atau berbicara ya. Berbicara dengan orang tua harus dengan lemah lembut dan sopan. Berbicara dengan guru pun harus dengan baik dan sopan. Berbicara dengan teman dan siapapun juga harus dengan baik dan sopan. Karena kalau kita bicaranya tidak dengan baik dan sopan, nanti bisa-bisa akan menyinggung teman kita ya, akan menyinggung hati perasaan teman kita. Nanti teman kita jadi terlukai hatinya, nanti jadi kita dijauhi oleh teman-teman kita ya. Ada pepatah mengatakan bahwa lisan lebih tajam daripada pedang. Karena lisan kita bisa menyakiti orang lain ya. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu akan menyinggung hati orang lain ya. Terus kita lanjut, yaitu beberapa cara agar kita bisa berkata baik ya, beberapa cara agar kita bisa berkata baik ya. Kalian simak, yuk kita baca bersama-sama yuk bacaan ini yuk. Beberapa cara agar kita bisa berkata dengan baik, yaitu 1, apa nih? Nomor 1, ayo dibaca. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan asal celemong ya, jangan asal ngomong. Kita dipikirkan apa yang mau kita dibicarakan. Kira-kira perkataan kita itu baik atau tidak? Kira-kira perkataan kita itu menyinggung teman atau tidak ya. Yang kedua, tidak boleh menghina ya. Kata-kata kita harus kata-kata yang baik, tidak bertujuan untuk mengejek atau menghina teman kita ya. Yang ketiga yaitu tidak boleh menjelek-jelekan ya. Kata-kata yang keluar kata-kata yang baik saja, tidak dijelek-jelekan, menjelek-jelekan. Terus ini yang keempat yaitu tidak boleh mengejek ya, mengejek misalnya
misalnya memanggil teman dengan panggilan orang tuanya atau memanggil yang bukan panggilannya, itu merupakan mengejek. Yang kelima yaitu tidak berbicara untuk mengadu domba, ya, supaya teman tidak akur, jadi berbicaranya itu yang tidak baik, ya. Terus yang keenam adalah tidak boleh berkata bohong atau dusta. Dan yang ketujuh adalah lebih baik diam, ya, lebih baik diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, perkataan yang baik, sopan, dan dapat mencegah kemungkaran terdapat dalam kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik apabila kita ucapkan, maka kita akan mendapat pahala dan akan mendapat keberkahan. Di bawah ini adalah beberapa kalimat thayyibah nih. Kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Islam, antara lain apa saja nih? Yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu kalimat thayyibah hamdalah ini diucapkan ketika ini, ya, ketika apa? Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau ketika kita selesai melakukan pekerjaan. Kemudian basmalah, ya, ini kurang basmalah. Basmalah diucapkan ketika kita akan memulai pekerjaan, supaya pekerjaan yang kita laksanakan menjadi bernilai ibadah dan membawa berkah. Yang kedua ini coba dibaca apa nih? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu diucapkan ketika apa coba? Ketika mendapatkan musibah, atau kita jatuh dari sepeda, atau kita ada keluarga kita yang meninggal dunia, atau kita tertimpa kecelakaan, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah subhanallah, yaitu diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan, ya. Ketika kita mendengar mendengar suatu kebaikan lah, ya, kebaikan, kita ucapkan subhanallah, anak itu rajin sekali, ya, rajin sekali membantu ibu, atau subhanallah, kamu rajin sekali belajarnya, seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini adalah masya Allah. Apa ini artinya? Diucapkan ketika masya Allah itu masya Allah itu diucapkan ketika mendengar atau melihat sesuatu yang ini yang tidak baik, ya. Bisa sesuatu yang indah, juga bisa sesuatu yang tidak baik. Masya Allah. Terus yang kelima adalah kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, ini diucapkan ketika melakukan kesalahan. Kita senantiasa melakukan kesalahan, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap astaghfirullahaladzim, supaya apa yang kita laksanakan, perbuatan yang tidak baik atau kesalahan yang kita laksanakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya mari kita lanjut. Ayo amati gambar berikut, kemudian tirukan bacaan gurumu, ya. Coba kalian amati. Yang nomor 1, kalian tirukan, ya, di rumah, ya. Ahmad anak yang rajin. Ini Ahmad, ya, anak yang rajin. Ia naik ke kelas 2. Ayah memberinya hadiah istimewa. Ahmad mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian yang kedua, yuk ditirukan. Aisyah dipanggil ibunya. Ia berlari ke dapur. Nih, Aisyah dipanggil ibunya. Ia berlari ke dapur. Namun ia kurang hati-hati. Nih, nabrak vas bunga, ya.
Aisyah terpleset dan jatuh. Ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya ini adalah gambar gunung. Indah sekali ya, pemandangannya indah apa enggak nih? Ini ada rumah, ada gunung lah, bagus sekali ya. Zaki dan Hasna berkunjung ke rumah nenek. Ini rumahnya nenek nih. Neneknya Zaki dan Hasna. Rumah nenek ada di lereng sebuah bukit. Ini duduknya. Alamnya indah dan udaranya sejuk. Zaki dan Hasna sangat kagum. Mereka mengucapkan Subhanallah. Nah, sekarang bawahnya nih, gambar bawahnya terakhir nih. Ini adalah gambar rumah sedang kebanjiran ya. Aduh, kasihan nih. Rahma, di kelas 1B ada Rahma namanya. Mana Rahma, nyimak enggak nih? Rahma, nyimak enggak nih video dari Bu Guru nih? Rahma, anak yang senang membaca. Yuk ditirukan. Ia sedang membaca koran. Banyak sekali berita tentang bencana banjir. Rahma mengucapkan Masya Allah. Di mana-mana terdapat banjir ya, itu berarti apa? Kita ucapkan Masya Allah. Kemudian yang paling akhir, ini gambar yang terakhir. Ini adalah Fatma, kehilangan bukunya ya. Buku baru Fatma hilang. Yuk tirukan. Buku baru Fatma hilang. Ia menuduh Nadira yang mengambilnya. Ternyata bukunya masih di dalam tas. Fatma mengucapkan Astaghfirullahaladzim karena Fatma melakukan kesalahan. Nah, di samping itu Fatma juga harus minta maaf sama Nadira ya, karena Fatma sudah menuduh Nadira mengambil padahal Nadira tidak mengambil ya. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjutnya adalah ayo berlatih. Yuk kita berlatih nih. Hubungkan dengan anak panah. Ya, kalimat thayyibah dan kejadiannya nih. Ini marah nih. Marah, apa yang harus diucapkan ketika marah? Apa ya? Ini betul. Astaghfirullahaladzim. Nah, kemudian ini ada gambar pelangi. Ya, pelangi itu indah sekali pelanginya. Ya Allah. Apa yang diucapkan coba? Nih, ini. Subhanallah. Melihat pelangi yang bagus sekali. Subhanallah. Ini ada gunung meletus nih. Ini pada mengungsi orang-orangnya, berita bencana. Kita bilang apa ya? Tadi apa? Iya betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Kemudian ini nih, lulus sekolah. Apa yang kita bilang ketika kita lulus sekolah? Apa coba? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini di sini di paling atas tadi ya ada ya. Nah, ini. Subhanallah, sama saja nih ya. Sekarang ini alhamdulillah ini. Terus ini nih, terjatuh. Apa yang diucapkan? Sama, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bisa juga kita dengan menyebut tadi Masya Allah. Ya, itu. Terus lanjut ya. Yang kedua yaitu berperilaku jujur.
Coba, ayo mendengarkan. Ayo dengarkan, ini kalian amati dulu gambar di samping nih. Ya. Terus kemudian kita baca nih. Kalian dengarkan ya. Yuk, kalau yang sudah bisa baca, kalian ikut baca bersama guru ya. Hafiz dan Hafiza adalah kakak beradik. Ini Hafiz, ini Hafiza. Adalah kakak beradik. Ayah mereka sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kini mereka hanya tinggal dengan ibunya. Suatu pagi, Hafiz ini dan Hafiza menemukan dompet, ini dompetnya, di gerbang sekolah. Mereka mengambil dompet itu, lalu diserahkan kepada bu guru. Keesokan harinya, madrasah kedatangan tamu. Ia mengendarai mobil dan berpakaian rapi. Ternyata tamu tersebut yang kemarin dompetnya jatuh. Ia sangat bangga dan berterima kasih kepada Hafiz dan Hafiza. Ia memberikan hadiah beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. Nah, itulah hadiah bagi anak yang jujur ya. Kalian harus jujur. Artinya jujur itu adalah berkata sebenarnya atau melakukan hal yang tidak dusta, atau apa yang ada di hati sama dengan apa yang ada di lisan ya. Itu akan membawa, jujur itu akan membawa keberhasilan atau akan membawa keselamatan ya. Ini ayo belajar jujur, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Perkataannya dan perbuatannya itu sesuai. Nih, contoh 1. Jujur di lingkungan keluarga. Kita baca yuk. Berkata jujur apabila kita melakukan kesalahan. Ya, kita melakukan kesalahan jujur saja, tidak usah ditutup-tutupi ya, supaya dimaafkan. Malah kalau tidak jujur, malah orang tua tidak memaafkan perbuatan yang tidak jujur ya. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan uang kembalian belanjaan. Apabila kalian belanja atau membeli sesuatu, nah uangnya itu kembaliannya itu lebih. Nah, lebih baiknya uang kembalian itu kita kembalikan ke yang punya ya. Terus berikutnya adalah tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan. Misal kalian ada iuran di sekolah, kemudian dikasih uang oleh ibu. Nah, uang itu dibayarkan untuk pembayaran uang sekolah, tidak lantas untuk jajan atau disimpan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan hasil ujian atau ulangan kepada orang tua apa adanya ya. Misalnya ulangannya dapat 70 ya, sampaikan, Bu, ini ulangannya dapat 70, tidak 70-nya diganti 100 ya. Itu namanya tidak jujur. Atau hasil ulangannya diumpetin di dalam tas karena nilainya tidak bagus. Bilangnya ditanya oleh ibu, bagus apa tidak nilainya, kamu bohong, bilangnya udah bagus Bu, padahal nilainya belum bagus. Yang terakhir yaitu tidak berpura-pura tidur di saat dinasihati oleh orang tua. Kalian ketika sedang dinasihati oleh orang tua, kalian harusnya mendengarkan ya, tidak berpura-pura tidur. Itu namanya tidak baik. Yang kedua yaitu jujur di lingkungan sekolah ya, yaitu membayar harga barang sekolah yang dibeli sesuai harga ya. Harganya berapa, dibayarkan sesuai harganya. Tidak menyontek ketika ujian. Kalian ketika ujian harus belajar, tidak malah mencontek pekerjaan temannya atau mencontek di buku. Itu namanya perbuatan yang tidak jujur. Kemudian mengembalikan buku pinjaman perpustakaan tepat waktu. Misalnya harus dikembalikan jam 10 tanggal 10 ya, harus dikembalikan tanggal 10, tidak boleh tidak tepat waktu. Kemudian bertanya kepada guru apabila belum paham
ya. Dan yang berikutnya yaitu tidak membolos, ya. Terus selanjutnya adalah jujur di lingkungan masyarakat. Nih, di lingkungan masyarakat kita harus jujur ya, yaitu yang pertama, mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Ketika lampu merah kita harus berhenti. Nah, ketika lampu hijau kita harus berjalan. Saat berjualan tidak melebihkan takaran timbangan harga, ya. Tidak malahan kita berbuat curang atau mengurangi takaran timbangan, itu nanti akan dosa ya, karena hukumnya riba nanti jadinya. Yang ketiga yaitu ketika terkena tilang di jalan tidak melakukan suap kepada polisi. Itu namanya perbuatan yang tidak jujur, itu harus dihindari. Sekarang kita langsung saja ke manfaat perilaku jujur. Nah, ini jujur itu hebat, anak yang jujur itu hebat. Ya, ini senang orang tua kepada anak yang jujur. Ini manfaatnya adalah yang pertama apa nih? Ayo kita baca. Hidup menjadi tenang, ya, karena apa yang ada di dalam hati dan apa yang di dalam lisan itu pas, sehingga kita tidak menyimpan kebohongan. Jadi hati kita akan jadi tenang dan orang lain juga akan percaya dengan apa yang kita ucapkan karena kita jujur. Yang kedua, mendapatkan keberkahan. Apa yang kita lakukan, Allah akan memberi berkah pada kita. Yang ketiga yaitu diselamatkan dari bahaya. Ya. Kita terhindar dari bahaya ketika kita berbicara jujur. Yang selanjutnya yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan sesama manusia kalau kita jujur. Yang selanjutnya yaitu mendapat pahala seperti pahalanya orang syahid ketika kita berbuat jujur. Yang terakhir yaitu dijamin akan masuk surga. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Hendaknya kita harus selalu berkata-kata dan berperilaku jujur. Coba ya, ayo kita lakukan. Nih, memberi tanda centang. Lihat, mudah sekali ya, hanya memberi tanda centang nih pada gambar ini nih. Membayar sesuai yang dibeli, tanda centang bukan di sini. Ya, kita kasih tanda centang ya di sini. Terus mencontek saat ujian, ini anak sedang mencontek. Ini centang apa enggak nih? Tidaklah, ini ya, tidak baik. Menyampaikan hasil ujian apa adanya. Ya. Menyampaikan hasil ujian apa adanya. Ya, itu adalah hal yang baik ya. Selanjutnya ya. Kita ke halaman tadi ya. Kita ke halaman tadi 140. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah centang apa silang? Centang. Selanjutnya nih, berani mengakui kesalahan. Centang apa silang? Centang. Yang selanjutnya, mengembalikan uang sisa belanja. Centang apa silang? Centang dong, kan perbuatan yang baik, perilaku yang jujur. Nah, ini gambar yang berikutnya yaitu mengurangi timbangan. Baik apa tidak nih? Jujur apa tidak? Tidak, ini silang. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, budaya antri. Ayo diamati nih. Di sini ada dua gambar. Yang pertama yaitu
Gambar yang pertama ini sedang antri di loket pembayaran, sedangkan gambar yang kedua sedang antri untuk melihat teropong ya, ini untuk mau melihat bulan ini kayaknya nih siswa-siswa nih. Nih, sampaikan hasil pengamatanmu secara lisan kepada gurumu yang meliputi A. Apa yang sedang dilakukan orang-orang yang ada di dalam gambar? Apa, coba dijawab. Mereka sedang antri ya. Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar? Coba, mengapa? Ya, supaya tertib. Semuanya terbagi ya. Apa tujuannya? Supaya tidak supaya tertib dan tidak berebut, atau tidak, supaya tertib saja begitu ya. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak seperti pada gambar? Apa coba? Akan terjadi kegaduhan atau akan terjadi kekacauan ya. Terus selanjutnya ayo belajar nih. Pernahkah kalian mengantri? Pernah tidak? Pernah. Ya, di mana saja kalian pernah mengantri? Di kamar mandi, tentu kamar mandi sekolah ya, pernah. Terus ketika kalian sedang di kantin, sedang kalian sedang istirahat jajan ya, kalian pasti ngantri dari teman-temannya. Dan yang berikutnya contoh mengantri di rumah nih ya, yaitu menggunakan kamar mandi, kemudian di meja makan, kemudian ketika akan menyetrika pakaian. Apakah kalian antri? Ya. Yang kedua di madrasah, contoh ketika akan masuk kelas, jajan di kantin madrasah, pinjam buku di perpustakaan, ngantri di tempat wudhu, ngantri di kamar kecil, itu diantaranya. Kemudian di tempat umum nih, contoh mengantri di tempat umum, di loket pembelian karcis, di kasir supermarket, kemudian di bank atau di ATM. Tentu kalian sering ya melihat di bank itu antri, di ATM juga antri. Terus satu lagi di SPBU ya, di SPBU atau tempat pembelian bensin, mau membeli bahan bakar, itu juga harus antri supaya teratur, tertib dan teratur, agar semua kegiatan yang kita lakukan bersama menjadi tertib atau cepat selesai, dan melatih kita untuk bisa membagi dan menghormati orang lain. Coba, oleh sebab itu ayo kita budayakan antri ya. Nih seperti Bebek di sini nih, jangan mau kalah dong sama Bebek. Bebek kan antri nih karo jalan antri ya. Tuh ya, selanjutnya ini bermain peran itu ketika kita nanti masuk kelas ya. Ini dilewati dulu. Kita ke ini nanti ketika kita di kelas juga dilewati dulu. Dan yang terlahir kita akan memberikan tanggapan ya dengan memberi tanda centang. Coba kita memberi tanda centang bersama-sama yuk. Pertama, ketika terjatuh, Doni dengan spontan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setuju tidak? Setuju. Bagus. Pinter ya, solehah ini namanya, soleh Doni. Fatimah membeli mainan menggunakan uang yang diberi ibu untuk membayar buku. Jelek dong ya. Masa tidak setuju? Ini jawabannya tidak setuju. Karena tergesa-gesa, Pak Dadang menerobos lampu merah. Bagus enggak? Wah, tidak setuju karena bahaya sekali ya, bisa terjadi kecelakaan. Yang keempat, ketika ingin ke kamar kecil, meskipun sudah sangat tergesa-gesa, namun kita harus tetap antri, tertib dan mengantri. Bagus. Setuju. Yang kelima, Anissa mendapatkan nilai yang baik saat ulangan. Dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setuju, betul ini yang dicontoh. Oke.
Selanjutnya, berlatih yuk kita mengerjakan soal untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Kita mengerjakan soal dulu ya, bersama-sama yuk. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Kamu jawab secara lisan di rumah ya, Bu Guru bacakan soalnya. Nomor 1, ketika berbicara dengan teman, kita harus berbicara dengan titik-titik. Apa jawabannya? Dengan SOPAN, dibaca sopan. Oke, bisa ditulis boleh di buku boleh. Ya, nomor 2, titik-titik lebih tajam daripada pedang. Apa coba? Kata-kata ya, perkataan atau lisan lebih tajam daripada pedang. LISAN. Sekarang nomor 3, ketika kita sedang merasa kesal dan marah, maka sebaiknya kita mengucapkan, ketika kita sedang kesal, kita mengucapkan apa nih? Astaghfirullahaladzim. Kalian tulis di buku, tulis astaghfirullahaladzim. Ya. Selanjutnya yang keempat, salah satu manfaat kejujuran adalah hidup menjadi apa? Tenang, hati menjadi tenang. TENANG ya, TENANG ya ditulisnya. Yang kelima, agar tertib maka pada saat jajan di kantin kita harus apa? ANTRI, apa? Antri. Oke, terima kasih. Kalian sudah dapat menjawab dengan baik. Kemudian ini untuk penilaian akhir tahunnya besok ya. Kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT yang akan dilaksanakan insyaallah mulai tanggal 3. Kalian belajar yang banyak di rumah ya. Ini untuk latihan soal besok saja ya. Ya. Oleh karena itu, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Semoga kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.